Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,43 triliun dolar atau naik sekitar 1,25%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 31.300-an, Ethereum 2.370, BNB 320 dolar, XRP 0,51, Solana 67 dolar, Cardano 0,63, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,1 dolar. So, hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, jadi kita mendapatkan sedikit retracement ke atas, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3% gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk hari ini kita langsung bakalan bahas ke chart aja, karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. Kalau saya gabungkan juga dengan berita nanti jatuhnya terlalu panjang gitu ya. Dan ya, yang perlu kalian ketahui saja untuk hari ini tentunya kita akan kedatangan data CPI nanti malam, spesifiknya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat malam hari. Dan tentunya itu akan menentukan nanti marketnya ke arah mana gitu ya. Sekali lagi, ekspektasinya adalah kita mendapati penurunan di angka CPI yang awalnya 8,5 menjadi 8,1. Itu adalah prediksi ya, prediksinya bulan ini 8,1. Tetapi apabila, ini menurut saya ya guys, menurut opini saya, apabila nanti datanya keluar lebih rendah dari 8,1, maka bisa jadi kita melihat market mendapati relief rally alias mulai rebound ke atas. Tetapi sebaliknya, apabila kita mendapati angkanya di atas 8,5 atau bahkan tetap di angka 8,5, bisa jadi kita akan melihat market untuk kembali down, dan Bitcoin bisa jadi breakdown di bawah angka 30.000. Itulah pendapat saya pribadi. Tapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, mungkin 8,1, 8,2, 8,3, mungkin kita bisa mendapatkan sedikit rebound di market, tapi tidak terlalu signifikan. Dan kalau misalnya kalian pengen saya live malam hari ini, silahkan kalian tinggalkan kolom komentar di bawah dan like video ini supaya saya tahu bahwa kalian memang pengen saya live untuk malam hari ini, gitu ya. So, kita langsung masuk aja ke chart. Dan kita bakalan mulai dari chartnya US dollar terlebih dahulu guys, karena menurut saya ya tidak ada gunanya kalau kita hanya membahas chartnya Bitcoin tanpa memperhatikan juga chartnya US dollar. Karena kenapa? Seperti yang kalian ketahui juga bahwa chart Bitcoin itu masih sangat berkorelasi dengan chartnya US dollar, chartnya Nasdaq maupun S&P 500. Sampai sekarang kita belum melihat Bitcoin decoupling dari beberapa aset tersebut, gitu ya. Dan yang pertama yang pengen saya highlight adalah tentunya untuk US dollar, kita masih melihat bullish movement-nya masih cukup kuat gitu guys. Tetapi sekali lagi, yang namanya chart tidak mungkin selamanya akan terus-menerus naik. Oke, katakanlah kita di bull trend, di pertengahan bull trend pun kita akan mendapatkan semacam retracement atau koreksi, konsolidasi sebelum kita melanjutkan kenaikan. Sebaliknya, kalau kita mendapati bear trend, penurunannya juga tidak akan terus-menerus turun gitu guys, tapi akan ada jedanya. Di pertengahan jalan akan ada retracement, akan ada sedikit relief rally sebelum kita kembali down. Nah, kalau untuk kasusnya US dollar, kita sudah melihat kenaikan ini terjadi sudah dari bulan Mei 2021 hingga sekarang. Dan kita tidak mendapati adanya koreksi yang berarti gitu guys. Adapun hanya satu di sini. Dan biasanya gitu guys, ketika kita break out dari sebuah pattern yang sudah cukup lama menahan sebuah aset, oke? Seperti yang terjadi di sini, kita bertahun-tahun bermain di symmetrical triangle di sini. Ketika kita breakout, yang terjadi apa berikutnya? Kita melakukan retest terlebih dahulu gitu guys. Ini udah pernah saya jelaskan juga di video beberapa minggu yang lalu gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, kita mendapati apa di sini? Ketika breakout, kita mendapati retest terlebih dahulu untuk memastikan gitu bahwa memang kita mampu maintain di atas area trendan di sini. Baru dari sana kita mendapati rebound lagi, dan ketika breakout dari trendan di sini, ini memastikan bahwa kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, hal yang sama saya juga expect terjadi di US dollar kali ini. Dan melihat juga price action yang terjadi di sini, kita tidak melihat ada koreksi yang signifikan terjadi dari
bulan Februari malah. Oke, sampai sekarang kita hanya terus-menerus naik. Oke, saya expect dalam 1-2 minggu ini kemungkinan kita akan mendapatkan semacam retracement terlebih dahulu untuk at least nge-retest trendline di sini. Dan dari sini baru kita akan bisa melihat penentuannya, guys. Apakah benar-benar US dollar mampu maintain di atas trendline ini, ataukah ini kita hanya menciptakan fake out? Jawabannya nanti mungkin dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Atau bahkan mungkin bisa malam ini karena ada data CPI. Kita lihat saja nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata yang terjadi adalah kita mendapati retest di sini, kemudian kita mampu breakout lagi dari retest tersebut, maka ini tentunya bukan berita baik bagi Bitcoin, karena bisa jadi berarti Bitcoin akan breakdown di bawah angka 30.000, dan itu tentunya akan menciptakan panic selling yang baru, akan menciptakan long squeeze yang baru, dan kita tidak akan tahu Bitcoin bisa menyentuh sampai area mana. Oke? Tentunya kita mempunyai gambarannya, tapi kita tidak bisa memastikan gitu. Dan juga yang kedua, selain kita melihat price action-nya tidak mendapati koreksi yang berarti di sini, dari segi indikator RSI juga kita mendapati US dollar ini sudah dalam keadaan yang sangat overbought. Bahkan angkanya sudah mencapai 79 hampir 80. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Oke, kalau kalian perhatikan sejarahnya dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 kita nggak usah sampai terlalu lama lah. Dari tahun 2000 hingga sekarang gitu ya, kita baru pernah satu kali gitu berada di area yang lebih tinggi dari RSI yang sekarang. Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah gitu. Dari tahun 2000 ya guys. Kalau kita kasih garis horizontal di sini, oke, horizontal line. Nah ini adalah area paling tinggi. Oke. Dari tahun 2010, 2000 hingga sekarang, kita hanya pernah menyentuh area 78 sampai 77, 78 itu sebanyak 3 kali. Oke. Dan kali ini kita udah break sedikit di atas area tersebut. Yang menunjukkan bahwa kali ini kita berada dalam keadaan yang cukup ekstrim. Oke. Hanya sekali saja dalam kurang lebih 20 tahun terakhir kita pernah melihat RSI lebih tinggi dari yang sekarang. Dalam artian apa? Sekarang sepertinya memang US dollar dalam keadaan yang overextended. Dan biasanya apabila hal seperti ini terjadi, tidak lama kemudian kita akan mendapatkan apa? Semacam koreksi terlebih dahulu. Di sini juga koreksi, di sini juga koreksi, di sini juga koreksi. Oke? Jadi itulah beberapa hal yang menyebabkan saya merasa dalam 1-2 minggu ke depan maksimal kita kemungkinan akan mendapatkan semacam retracement di US dollar. Dan ketika hal tersebut terjadi, saya expect Bitcoin juga akan mendapati semacam relief rally. Gitu ya. Kalau katakanlah memang kita akan move lower atau menciptakan lower low baru di sini, saya rasa at least kita akan mendapati semacam relief bounce dulu, guys. Oke, atau relief rally dulu. Sebelum kita benar-benar misalnya drop sampai ke angka 20 ribuan. Oke, at least di sekitaran area sini nih, kita akan mendapati relief rally mungkin semacam bear flag kah? Atau semacam pattern apapun gitu ya, untuk menciptakan semacam retracement. Oke, dari sini kalau misalnya dikasih pattern bearish continuation, ya mungkin ini bisa menjadi potensi untuk short gitu ya. Tapi tentunya kita baru bisa mengetahui hal tersebut ketika nanti sudah terjadi. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa kita sekarang berada di area major support ya. Area 30.000 sampai 28.500 ini merupakan area yang sangat signifikan. Berkali-kali kita tertahan di sekitaran area ini. Oke. Ketika kita mencoba breakdown ini tidak mampu. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah area major support gitu ya. Berkali-kali ini menjadi penahan harga Bitcoin. Tentunya ini bisa menjadi sebuah berita baik bagi kalian yang scalper gitu ya. Bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit relief bounce di sini. Indikator di RSI juga menunjukkan sudah oversold gitu ya. Jadi dari berbagai indikator yang tadi kita sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa probabilitas untuk sekarang adalah kita akan melihat semacam relief bounce dulu di Bitcoin. Apakah itu datangnya langsung dari sini, ataukah kita akan mendapati satu lagi low baru kita mendapati relief rally? Tidak masalah, yang manapun yang terjadi, selama kalau saya dikasih setup untuk masuk, saya mungkin bakalan ikutan untuk masuk. So far tentunya kita hanya bisa lihat di Bitcoin sekarang di time frame yang lebih kecil adalah potensial double bottom gitu ya. Tapi ini baru akan valid ketika kita break out dari neckline-nya di sini. Oke.
Ini baru akan valid. Tapi kalau misalnya tidak dikasih dan ternyata kita move lower, ya saya akan cari pattern lainnya. Apakah itu dikasih falling wedge, oke, ataukah dikasih lagi double bottom atau triple bottom di sini dan breakout dari neckline. Nah, dari sana baru saya akan ikutan untuk masuk. Oke, selama risk and reward-nya memadai, oke, saya akan tetap mencari setup untuk buy. Kenapa? Karena sekarang kita berada di area major support. Akan lebih make sense kalau kita mencari setup untuk short apabila kita di area resistance. Sebaliknya, akan lebih make sense kita mencari setup untuk buy ketika kita berada di area major support. Dan sekarang kita berada di area major support. Gitu ya. Dan untuk pasar saham US juga tentunya ini akan sangat menentukan ya pergerakan Bitcoin berikutnya. Untuk S&P 500 saya juga pengen highlight gitu ya, bahwa sekarang kita sedang berusaha gitu untuk mampu maintain di trendline yang sudah tercipta dari tahun 2011 kemarin. Oke, kita berkali-kali menjadikan trendline ini sebagai area resistance sebelum pada akhirnya mampu di breakout dan dijadikan area support. Dan kali ini saya juga expect kita akan jadikan dia sebagai area support gitu ya. Walaupun tentunya kita bisa aja mendapatkan sedikit fake out ke bawah gitu ya, baru kita mendapati sedikit bounce ke atas, tidak ada masalah gitu ya. Yang penting di sekitaran area di sini, saya expect akan ada sedikit bounce gitu. Namun kalau ternyata tidak terjadi dan ternyata kita breakdown, kemudian disertai juga konsolidasi di sini, oke, maka yang terjadi berikutnya adalah kemungkinan besar kita akan menjadikan trend ini sebagai area resistance. Dan itu akan menjadi potensial bagi Bitcoin untuk kembali move ke bawah. Jadi untuk Bitcoin kita tidak hanya perlu untuk analisa chartnya Bitcoin, tapi kita juga perlu melihat keadaannya US dollar dan juga pasar saham US. Namun untuk sekarang berita baiknya adalah semuanya untuk pasar saham US itu kita berada di area major support. Jadi itu adalah berita baik. Yang kedua, US dollar itu juga udah dalam keadaan yang sangat overextended dan juga sangat oversold di indikator RSI. Jadi itu juga ada berita baik untuk Bitcoin. Dan Bitcoin sendiri sekarang berada di area support. Jadi ada berita baik gitu. Ada 3 berita baik. Namun tentunya untuk kalian yang trader kalau pengen masuk pun kalian tetap perlu konfirmasi. Walaupun kita mempunyai beberapa indikasi baik, tapi tetap perlu konfirmasi. Dan sekali lagi guys, ini trading yang di sini bukan untuk kalian targetkan ke all time high yang baru. Atau kalian pengen swing trade sampai ke 50.000. Saya tidak melihat sampai sejauh itu. Saya hanya melihat at least kita menepati relief rally dulu di sini. Mungkin bisa mencapai ke sekitaran 37 atau 38 untuk kembali kemana? Kalau kita lihat di daily chart ya, untuk kemungkinan kembali nge-retest area ascending channel di sini. Oke. Biasanya kita breakdown dari sebuah pattern akan ada kecenderungan untuk kembali nge-retest trend lainnya sebelum kita move lower. Oke, dan hal itu bisa saja terjadi di sini. Dimana kita mungkin mendapatkan relief rally di sini, nyampainya ke 37, 38, baru dari sini kita move lower lagi. Tapi ini adalah untuk sementara target maksimal dari saya gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat pergerakan naiknya itu sangat korektif gitu ya, alias kita melihat kenaikan Bitcoin-nya itu hanya merangkak saja seperti ini, misalnya langsung membentuk bear flag seperti ini, maka kemungkinan kita tidak akan mencapai ke 38, mungkin hanya nyampe ke 35 atau 36, kemudian dari sini mendapatkan rejection, dan ini adalah potensial untuk bisa jadi kita scalping short gitu ya, tapi itu bagi saya. Jadi saya rasa cukup jelas ya penjelasannya untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan sampai lupa data CPI nanti malam jam 7.30. Kalau misalnya kalian merupakan scalper atau day trader, kalau masih punya posisi, pastikan kalian sudah merencanakan gitu ya untuk menghadapi volatilitas nanti malam. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.